pagi. Apa kabarnya? B-A-I-K, baik. Kurang semangat nih adik-adik. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya? B-A-I-K, baik. Yes, gitu dong. Harus tetap semangat apapun keadaannya, apapun situasinya. Apa? Tetap semangat? Coba, masih ingat gak ya adik-adik dengan tepuk semangat kita? Kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, kita bernyanyi bersama, kita angkat satu lagu pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menghirup nafas kehidupan Tuhan sampai detik ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh persiapkan hati kami untuk duduk diam, untuk tenang, mendengarkan setiap firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, boleh kami remakan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami mau bagikan firman ini Tuhan kepada keluarga kami, teman kami, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan yang boleh mengusir segala roh-roh jahat, iblis yang mengganggu jalannya pembacaan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang berkenan terhadap kegiatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin. Iya adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, kakak coba bacakan ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Iya, adik-adik, kakak Siska mau menjelaskan sedikit tentang firman kita hari ini ya. Dimana firman kita yang diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu bercerita mengenai Rasul Paulus ketika di dalam penjara mengirimkan surat kepada jemaat yang berada di Efesus.
isi surat tersebut adalah Rasul Paulus mau mengajak semua jemaat yang ada di kota Efesus untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada jalannya. Karena begitu Rasul Paulus di penjara, Rasul Paulus mengetahui bahwa jemaat-jemaat di Efesus menyembah berhala, menyembah kepada dewa-dewa Yunani. Nah, menyembah berhala itu tidak boleh ya adik-adik, sebagaimana dalam hukum Taurat kita yang kedua. Kita tidak boleh menyembah apapun selain daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Efesus untuk berbalik kepada Tuhan Yesus, untuk setia kepada Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Karena kita semua, kakak, adik-adik, dan semua yang ada di sini itu diselamatkan bukan karena kita, bukan karena papa, bukan juga karena mama, tapi kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang mau mati di kayu salib. Jadi adik-adik, sudah sepantasnya kita harus mengucap syukur atas keselamatan itu dan melayani Tuhan dalam hidup kita, baik dalam perbuatan, baik dalam ucapan, maupun juga dalam pikiran. Jadi adik-adik, kita harus belajar dari sekarang bagaimana mengucapkan kata-kata yang baik dan bagaimana untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati mama, hati papa, hati opung, hati semua orang. Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang menyakiti hati orang. Kita juga harus berpikir baik adik-adik. Ya, kita tidak boleh berpikir-pikir yang buruk. Karena Tuhan mau kita semua melayani Tuhan. Yuk, adik-adik boleh simak video berikut. Kita duduk diam dan tenang sambil belajar dari video berikut. Ada seorang laki-laki beserta seekor anjingnya pergi ke pantai untuk memancing mencari ikan. Mereka mendayung perahunya sampai akhirnya mereka memutuskan berhenti di suatu tempat. Sang anjing senang bermain-main, senang melihat keadaan yang ada di pantai tersebut. Sedangkan si pemancing sibuk memancing, sibuk fokus dengan pancingannya. Sang anjing melihat datang burung pelikan. Burung pelikan itu ternyata berusaha untuk mengambil cacing umpan ikan tersebut. Si anjing menggonggong, menandakan dia tidak suka. Akhirnya si anjing duduk diam. Datang lagi burung pelikan tersebut. Si anjing mulai merasa, apalagi nih? Ternyata burung pelikan mengambil lagi. Si anjing hanya bisa menggonggong dan mengonggong. Tapi si anjing ketakutan kalau tuannya marah. Akhirnya si anjing dimarahi dan anjing duduk diam. Yang ketiga kalinya burung pelikan itu datang dan si anjing tahu pasti mau ngambil cacing. Mereka akhirnya berentam, rebut-rebutan. Sampai akhirnya tuannya melihat bahwa ada burung pelikan yang mengganggu mereka, yang berusaha mau mengambil cacing umpan ikan. Si burung pelikan kembali ke sarangnya menemui 3 anak-anaknya. Sedangkan si anjing melihat itu semua bahwa anak-anaknya tidak mau diberi makan ikan. Si anjing merasa kasihan bahwa harusnya bisa diberikan cacing. Anjing memberi kode kepada burung pelikan untuk kembali dan mengambil cacing tersebut. Burung pelikan membawa cacing-cacing tersebut dan dibagikan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya suka dan senang. Si pemancing dan anjing akhirnya pulang karena hari sudah mulai siang. Si anjing duduk, tapi dia senang. Loh,
kok dilempar ikan, ada ikan. Wah, ternyata burung pelikan itu memberikan si anjing dan si pemancing ikan yang banyak sebagai rasa terima kasih. Wah, senang. Si anjing dan pemancing senang bahwa mereka mendapatkan ikan hari itu dan pulang dengan tidak tangan kosong. Jadi adik-adik, kita harus belajar dari video ini bahwa kita harus terus berbuat baik kepada siapapun selama kita masih bisa berbuat baik. Karena melayani Tuhan itu tidak harus di gereja. Melayani Tuhan itu bisa di mana saja. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Dengan mengucapkan kata-kata baik, dengan berlaku baik, dengan berpikir baik. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini dengan bernyanyi Bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya adik-adik, seperti lagu yang tadi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku pasti bisa setia. Bersama Tuhan aku pasti bisa melayani Tuhan. Bersama Tuhan aku pasti bisa mengucapkan, berbuat, dan berpikir yang baik. Iya adik-adik, yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberikan firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan. Kami boleh setia kepada Tuhan, kami boleh berbuat baik, berpikir baik, dan mengucapkan kata-kata baik dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Tuhan juga yang terus melindungi kami apapun situasi kondisinya. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menjagai kami, menaungi kami dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin.